Halo teman-teman guru, kita ketemu lagi dalam sesi pemanfaatan LMS sebagai media kolaboratif dalam proses pembelajaran. Di sini saya menggunakan LMS versi 4.0 yang baru. Mungkin akan ada menu yang berbeda tampilannya dibandingkan dengan versi sebelumnya. Oke, mari kita coba ya. Silahkan akses menu di lms.smkn1tabanan.sch.id ya. Nanti akan login pertamanya muncul seperti ini. Silahkan login menggunakan NIP dan password standar 123456. Terus silahkan login. Bapak Ibu guru bisa login dan nanti akan menemukan menu seperti ini. Bagi yang terbiasa dengan bahasa Inggris bisa merubah tampilan bahasanya di pojok kanan atas. Tinggal dipilih di bagian menu bahasa. Itu ada pilihan bahasa Indonesia dan English. Ya, kita coba gunakan English biar seragam. Oke, di bagian atas, bagian kiri ini ada dashboard, my course, dan site administration. Ya, teman-teman bisa pilih my course. Di sini akan menampilkan course atau mapel yang terhubung dengan account kita. Di sini silahkan cari yang tahun pelajaran 2002-2003 ya. Saya contohkan di sini 22-23 10 dasar program keahlian. Di awal teman-teman akan melihat menunya sederhana seperti ini. Di bagian atas ada course, setting, partisipan untuk menghandle memasukkan peserta, grade untuk penilaian, report untuk menampilkan hasil, dan ada menu lainnya atau more. Oke, kita kembali ke course yang sebelah kiri. Nah, di sebelah pojok kanannya ada collapse all atau tutup semua. Nah, di sini menunya sudah dinamis ya. Kalau kita collapse all, dia akan tertutup seperti ini, akan kelihatan judul-judulnya saja. Dan ini kita bisa buka expand all atau kita buka satu-satu. Oke. Nah, di awal kita akan belajar cara mengedit menu konten yang ada di sini. Hal yang pertama kita lakukan adalah memposisikan edit mode ke bagian aktif, diklik sebelah kanannya. Ya, oke, hidup dia. Sehingga pada bagian teks di halaman ini akan muncul icon pensil, ya. Itu menandakan bahwa bisa dirubah gitu ya. Nah, di sini di awal sudah disiapkan ada 5 topik. Satu topik general bagian atas gitu ya. Apa bedanya general dengan topik? Sama saja. Ini cuma tema standarnya sudah otomatis mengenerate bahwa yang pertama adalah general. Nanti di bagian general, teman-teman Bapak Ibu guru bisa memberikan pengumuman ataupun hal-hal awal yang bisa nanti ditampilkan atau dilihat oleh siswa. Ya, ini bisa diganti generalnya dengan mengklik tombol pensil. Kita ganti mungkin dengan pengumuman, gitu ya, pengumuman awal boleh juga. Tinggal di enter, akan jadi seperti itu. Nah, di dalamnya udah otomatis ada forum, gitu ya. Kalau teman-teman mau menghapus activity forum ini bisa. Jadi di bagian kanan ada titik-titik 3, bisa diklik, ada muncul tulisan edit. Nah, ini kita hapus. Boleh. Yes ya. Nah, seperti ini. Jadi kosongan semua. Nah, kalau kita klik hanya muncul add activity resource. Gitu ya. Nah, di awal kita akan menuliskan di sini di bagian pengumuman awal tentang keterangan daripada course atau mapel yang mau kita sampaikan. Oke, di sini kita mau menampilkan berupa keterangan. Kita bisa manfaatkan label, ya, activity label. Kita klik activity-nya. Nah, di bagian all, di sini ada banyak activity. Ada label yang nanti bisa kita gunakan, ada page,
ada forum, ada quiz, terus ada assignment, penugasan, ada attendance untuk absen gitu ya. Teman-teman bisa kasihkan klik bintangnya untuk start. Jadi akan favorit lah istilahnya ya. Labelnya boleh, page-nya boleh, kasih klik bintangnya sehingga nanti yang kita bintangi akan muncul di tab started ya. Jadi yang biar tidak banyak gitu ya, kalau all ini kan banyak, bingung kita. Nanti yang kita bintangin akan muncul di sini. Oke, kita akan manfaatkan label. Kita akan berikan keterangan di sini tentang mata pelajaran yang kita akan sampaikan. Saya tadi coba sudah membuat di sini di Microsoft Word tentang judul. Nah, di sini nanti ada elemen kegiatan pembelajaran gitu ya. Misalnya kita akan menampilkan mata pelajaran, ataupun anggaplah kita menampilkan profil Pancasila gitu ya. Kita di pendahuluan kita mau menampilkan profil Pancasila ataupun hal yang lain boleh ya. Contoh ini saya contohkan saja. Saya paste di sini. Nah, bisa diatur paragrafnya ataupun spasi antar paragraf ya, misalnya seperti itu. Kalau sudah di bagian activity completion, karena ini tidak merupakan penilaian, kita bisa rubah menjadi do not indicate activity completion. Jadi tidak digunakan dasar sebagai apa ya, dasar tuntasnya sebuah proses gitu ya. Kita save to return. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi pengumuman awal, profil Pancasila gitu ya. Terkait juga dengan mapel ini, pokoknya kita mau edit boleh dengan klik tanda titik 3 ini, edit setting, akan muncul lagi seperti ini. Kita pokoknya judul mapelnya kita tulis. Ya, di sini mapel dasar teknik komputer dan jaringan gitu ya. Ya, pokoknya seperti itu. Kalau mau mengedit, terus kalau simpan silahkan simpan ya. Saat kita klik, nah akan muncul seperti ini. Kalau kita buka pengumuman awalnya akan langsung terbuka seperti ini gitu ya. Oke, untuk di topik pertama itu kita akan jadikan topik pembelajaran pertama gitu ya. Topik pembelajaran pertama saya ambil contoh di sini bab 1, proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer. Punya seperti itu. Tinggal sama seperti tadi, logo pensil ini saya klik, tinggal saya paste dan enter. Nah, ini adalah topik pembelajaran pertama. Adapun aktivitinya kita bisa klik di sini juga. Yang pertama tadi sudah ada label, mungkin di sini juga di bagian awal kita sampaikan juga berupa label juga boleh tentang tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, di sini ada elemen, capaian, kompetensi awal gitu ya. Nah, di sini bisa elemen sampai kompetensi awal kita bisa copy, kita taruhkan di label di sini. Oke, seperti itu. Kita simpan.
Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di bawahnya kita buat activity berupa topik pembelajaran 1 atau kegiatan pembelajaran 1 gitu ya. Jadi judulnya pembelajaran 1, nanti hal-hal yang ditampilkan kita masukkan ini modelnya. Oke. Nah, ini kita bisa copy. Nah, di sini kita tambahkan activity berupa pink, boleh, berupa pink yang ini boleh ya. Di sini isi kegiatan pembelajaran 1, dan seperti itu isinya, bisa tinggal di paste saja. Nah, yang membedakan page dengan label adalah kalau label dia akan nampil langsung di bagian depan, kalau page akan memunculkan link ke halaman page-nya. Gitu ya. Kita contohkan, kita simpan. Oh sorry, bukan di deskripsi. Di sini ada nama, deskripsinya kita kosongkan, isinya kita taruh di konten. Oke. Seperti itu. Activity completion-nya boleh dikasih show activity complete when condition are met gitu ya. Kalau sudah pernah dibuka, student must view this activity to complete it. Jadi asal siswa sudah membuka, berarti itu sudah dinyatakan complete. Kita save. Nah, ini yang akan ada di bagian bawah, kegiatan pembelajaran 1 gitu ya. Kita coba lihat view sekarang. Kalau kita edit modenya, kita matikan. Nah, seperti inilah tampilannya. Jadi saat proses ini kita yang proses bisnis bidang teknik ini kita klik, akan muncul informasi. Di bagian bawahnya akan muncul kegiatan pembelajaran 1. Saat kita klik kegiatan pembelajaran 1-nya, akan muncul informasi yang berkaitan tentang pelajaran ini gitu ya. Nah, kalau kita mau menambahkan aktivitas lain juga boleh ya. Di sini infonya di bawah kegiatan belajar 1, di sini kita mau mengisi materi awal gitu ya. Kita mau tambahkan activity berupa page juga boleh. Kita buka dulu edit modenya. Nanti di bagian sini kita tambahkan activity berupa page. Nah, di sini kita tuliskan materi yang mau disampaikan, judulnya sama seperti tadi sebenarnya. Kalau ada materi yang mau disampaikan, anggaplah kita mau menampilkan simak video tentang dunia kerja di teknik jaringan komputer. Nah, seperti itu. Kita cari video, saat nanti diklik akan muncul video gitu ya. Kita coba cari video, anggaplah ini video yang ada di YouTube gitu ya. Kita buka videonya. Belakang itu ada. Ya. Kita stop dulu, kita klik kanan, nanti di sini ada salin kode smart. Kita klik salin kode smart. Kita balik lagi ke Moodle. Di bagian konten, di sini ada tanda panah ke bawah, kita klik. Ya, ini berarti ada menu yang tersembunyi. Kita klik. Nah, ini. Di bagian kanan ada HTML. Kita buka HTML-nya, klik. Akan muncul tulisan seperti ini. Ini kita bisa hapus, boleh. Kita paste smart code yang tadi. Selanjutnya kita tutup kembali menu HTML-nya. Nah, akan ada video di sini.
Selanjutnya kita save to course. Kita lihat hasilnya akan seperti ini. Simak video tentang dunia dunia kerja di teknik jaringan komputer gitu ya. Karena saat ini diklik nanti akan terbuka dan muncul videonya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau memberikan masih pada topik yang sama, kita mau memberikan penugasan gitu ya. Kita mau memberikan penugasan sama seperti page juga, kita add activity, kita tambahkan di sini assignment untuk penugasan. Assignment ini bisa berupa uraian ataupun juga nanti berupa pertanyaan singkat gitu ya. Sini tugas bisnis di bidang jaringan komputer. Nah, seperti itu. Mungkin kita berikan penugasan, contohnya di sini ada, anggaplah kita berikan tugas agar siswa membuat uraian gitu ya. Apa yang membuat belajar, apa yang membuat belajar tentang bisnis itu menarik, apa yang kalian ketahui tentang konsumen. Nah, pokoknya seperti ini. Silahkan uraikan jawaban Anda. Pokoknya seperti itu. Nah, hasil dari jawaban ini, nanti penulisan soalnya pada activity instruction ya. Jadi di sini bisa dikosongkan. Terus kalau umpamanya penugasannya perlu ada file yang dilihat siswa, bisa ditambahkan di sini berupa PDF atau Word. Kalau nggak apa-apa dikosongkan. Terus di sini aktif tugasnya dimulai tanggal kapan, batas akhirnya kapan gitu ya di sini. Terus cut off-nya atau siswa tidak bisa lagi untuk mengirim tugas itu kapan gitu ya. Ini nggak usah dicentang. Terus ini mengingatkan gurunya untuk melakukan penilaian. Di bagian bawah di sini jawaban yang dikirim siswa itu berupa teks atau berupa file. Nah, kalau siswanya cuma menjelaskan mengetik saja dia langsung di Moodle, ini filenya nggak usah. Jadi siswa akan mengetik maksimal berapa, umpamanya 500 karakter gitu ya. Kalau di siswa dipersilahkan untuk mengupload file, nanti pilih file submission. Ininya nggak usah. Seperti itu ya. Terus file yang mau dikirim anggaplah PDF. Berarti ini kita harus pilih biar dia tidak sembarangan gitu ya. Di sini dokumen file, pilih PDF saja. Sip. Jadi hanya PDF saja. Terus jumlah file yang dikirim hanya 1. Hanya seperti itu. Submission filenya, jumlah filenya, besaran filenya maksimal berapa, anggaplah 500 kilobyte biar siswa belajar mengkompresi. Terus tipenya PDF. Oke, seperti itu. Activity completionnya boleh ditambahkan show activity complete when condition are met gitu ya. Oke, sampai di sini kita save. Nah, dengan beberapa activity ini ada 3, ada label, page, ada penugasan. Ini juga sudah cukup untuk menampilkan atau memandu siswa dalam proses pembelajaran gitu ya. Kalau umpamanya ada mau ditambahkan video, ditambahkan gambar di dalam menu page atau dalam konten page, itu sama seperti di Microsoft Word ya. Jadi tinggal ditambah saja pada dasarnya. Nah, ini umpamanya kita mau menambahkan ada gambar gitu ya, di dalam
label ini. Kita bisa edit, kita tinggal pastekan gambar saja di sini. Gambar bisa dicari di internet gitu ya. Anggaplah seperti ini. Ini bisa di copy image, bawah, terus di paste. Jadi gambar sudah terpindah ya, langsung tinggal disimpan. Oke, akan muncul seperti ini. Oke, itu dulu hal dasar. Biar tidak terlalu panjang videonya, menambahkan beberapa elemen untuk konten di Moodle gitu ya. Satu lagi mungkin yang teman-teman sering tanyakan itu menambahkan file gitu ya, file berupa PDF. Teman-teman bisa pilih file yang ini, terus namanya disertakan, materi tumpuannya, terus filenya silahkan dipilih. Contohnya di sini ada dasar-dasar teknik. Nah, ini mungkin ada file, kita ambil, open gitu ya. Apakah diberi nama baru? Boleh, file dasar TKJ, pokoknya seperti itu, terus di upload ya, tergantung kapasitas filenya ya. Dia akan muncul seperti ini, tinggal disimpan ya. Sudah seperti ini hasilnya. Jika kita tutup edit modenya, kita akan bisa melihat tampilan yang dilihat oleh siswa seperti ini. Itu hal sederhana yang dulu bisa ditambahkan ke dalam LMS pada satu topik. Terima kasih.